hari ini saya akan mencoba untuk mewawancarai beberapa guru kimia. Di samping saya ada Ibu Suliati. Diperkenalkan dulu. Ya, baik. Salam kenal. Iya. Nama saya Zuliati. Saya guru kimia, mapel kimia. Ada 2 mapel yang saya ajarkan. Yang pertama mapel kimia, yang kedua mapel prakarya. Saya di SMA 3 sudah dari 2005, awal 2005. Jadi istilahnya Farah belum lahir ya. Iya. Farah belum lahir. Udah. 2005 udah 93 Bu. Oh iya. Farah masih kecil-kecil, saya sudah di SMA 3. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dipercayakan untuk mengajar di SMA 3. Baik Bu, ini minta waktunya untuk diwawancara terkait solusi apa yang terbaik terhadap masalah ini yang udah Farah angkat ya, yang nantinya akan Farah selesaikan pada saat PPL di PTJ nantinya. Ya, semoga jadi guru yang bersertifikasi. Amin. Amin. Baik, ini ada 3 masalah ya Bu yang nantinya Farah akan selesaikan di dalam PPL. Yang pertama itu ada terkait motivasi, kemudian juga di bagian literasi dan pembelajaran yang berbasis HOTS. Nah, untuk yang pertama nih, menurut Ibu selama udah berapa tahun Bu ngajar? Udah sekitar 17 ya? Oh, 17 tahun ya. 17 tahun. Oke. Nah, menurut Ibu, kalau kita lihat motivasi anak-anak kita nih, peserta didik dari SMA Negeri 3 bagaimana ya Bu, selama mau menjalani proses pembelajaran, khususnya pembelajaran kimia? Baik, motivasi ya. Iya, motivasi. Baik, kita harus tahu dulu apa itu motivasi ya. Nah, motivasi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya dorongan dari diri sendiri, yaitu movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Kemudian, dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah ya Bu Farah, karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan yang berbeda-beda. Menurut Ibu gimana kalau anak-anak didik kita nih motivasinya udah kalau dalam khususnya di pembelajaran kimia nih, kalau menurut Ibu apa mereka termotivasi kah, atau selama ini kalau udah masuk kimia nih aduh kerjanya tidur aja karena memang nggak suka nih sama kimia, ketertarikan mereka terhadap kimia memang kurang gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Ya, baik. Faktor itu nggak dari siswa aja ya, faktor itu dari lingkungan, dari diri siswa sendiri. Nah, lingkungan itu bisa dari guru, bisa dari teman dia, bisa dari orang tua, ya kan? Nah, cara kita yang dari di sekolah, jadi sebagai guru harus bisa menumbuhkan. Emang nggak gampang, seperti kata tadi, nggak gampang kita menumbuhkan motivasi itu. Perlu proses dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan ada siswa bila kita lihat memang anaknya udah termotivasi sendiri dia, mungkin dari SMP dia atau ya, atau keluarga dia memang udah memotivasi dia, udah berhasil, orang tuanya memotivasi. Nah, tugas kita sekarang bagaimana caranya memberikan arahan itu, memberikan arahan supaya dia mau belajar, untuk apa dia belajar, cita-cita dia apa. Kalau kita lihat di kelas itu paling yang termotivasi baru kita masuk ya, ada 5 orang. Nah, dengan proses itu kita terus arahkan dia untuk dia semangat belajar. Kita bilang cita-cita mau apa Anda? Kamu nggak harus bisa kimia memang, tapi kita sebagai motivasi lah, ya kan? Kita ucapan baik gitu ya. Kita nggak mungkin mengajarkan dia harus bisa semua pelajaran. Iya benar. Paling tidak dia bisa 1 pelajaran. Iya, kayak kita juga. Iya. Benar-benar baik. Intinya ya kita sebagai guru ya kewajiban kita bagaimana cara kita untuk memberikan ucapan-ucapan terbaik ya. Salah satunya untuk meningkatkan motivasinya ya. Salah satu untuk meningkatkan motivasi dia. Kemudian ada cara motivasi selama ini yang Ibu berikan motivasi kepada peserta didik di kelas khususnya itu kira-kira memberi dampak positif nggak kira-kira kepada peserta didik? Ada dampak positif terus, nama juga anak-anak ya. Kita ingatkan lagi, lalai lagi, kita ingatkan lagi, ya kan? Nah, cara memberikan itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Karena dalam satu kelas itu sudah beragam kan. Tapi sekarang udah sistem zonasi, beragamnya itu udah agak nggak terlalu pecah sekali.
Kalau dulu dari pesisir, dari gunung berkumpul di sini satu. Tapi kalau sekarang kalau dari pesisir ya pesisir semua udah lebih ini bisa kita jangkau lah keberagaman mereka itu tidak terlalu lagi ya selama zonasi ini. Nah, cara meningkatkan motivasi siswa dengan meragamkan metode pembelajaran, hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan. Ya kan, kalau itu aja metode yang kita pakai kan siswa kita bosan, ya kan? Nah, yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Kalau dulu kita kan sistem mengajarnya dari guru semua. Iya, benar. Ini ya teacher center sebenarnya. Iya. Baik, kalau sekarang malah siswanya yang aktif kan, kita berikan dia KPD atau sejenis yang lainnya, dan siswa yang bekerja. Nanti kita hanya penguatan, ada diskusi nanti tanya jawab, ya kan? Nah, sekarang memang diharapkan siswa yang mencari sendiri, nanti guru sebagai penguatan. Terus yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Nah, sekarang kalau kita lihat anak-anak yang semua malah bawa gadget yang canggih-canggih. Iya, benar. Wah, lebih canggih gadget mereka daripada kita. Ya. Nah, di situ media seoptimal mungkin itu bagaimana caranya siswa itu tidak lalai dengan game. Iya, benar. Ya kan, walaupun kita kasih dia main game tapi game pembelajaran. Benar. Mengoptimalkan media pembelajaran ya, Bu. Iya, media pembelajaran. Apalagi sekarang kan ada media pet. Iya, benar. Ada media apa gitu, Bu? Yang untuk pembelajaran kimia ya, ada pet, terus apalagi media virtual simulasi ya sangat banyak. Walaupun semuanya tidak kita bawa ke lab, tapi dengan adanya media pembelajaran yang canggih sekarang ini, anak-anak udah lebih tahu tentang bagaimana praktikum virtual. Iya, benar. Kan? Oke, Kita terus optimalkan ya, Bu ya, karena kita lihat anak-anak sekarang memang kalau misalnya kecanduan gadget itu ya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi tidak hanya anak, kalau saya lihat ya Bu Farah ya. Mungkin kita juga. Iya, ibu-ibu saya lihat kalau misalnya kita ke tempat keramaian gitu, ke tempat makan misalnya dengan keluarga, kita lihat ayahnya sibuk sendiri, emaknya sibuk sendiri, anaknya juga sibuk sendiri, ya kan? Gak ada kebersamaan saking kita sibuk dengan gadget. Nah, bagaimana gadget itu kalau di sekolah kita optimalkan dengan media-media pembelajaran. Terus yang keempatnya, menciptakan kompetisi. Jadi kita buat media pembelajaran di kelas itu kayak ada quiz-quiz kayak gitu antara sesama mereka. Sepertinya yang Bu Farah buat itu kemarin sudah sangat menarik ya. Bu Farah ini muda, tapi dia inovatif orangnya, bagus gitu kan. Kami malah sekarang sering mencontek ide-ide beliau gitu kan. Yang guru muda yang berkreasi seperti Bu Farah ini udah luar biasa. Karena kan memang anak-anak kita pengennya main terus ya, gimana caranya supaya main sambil belajar. Iya, gitu, betul sekali Bu Farah. Nah, yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Kalau bisa setiap KD. Ya kan? Setiap KD kita langsung nilai, nanti KD berikutnya juga seperti itu. Jadi kita bisa lihat perkembangan atau tidak berkembangnya suatu peserta didik. Kalau misalnya dia tidak berkembang, bisa langsung kita adakan remedial. Memang memakan waktu, tapi kalau ingin pendidikan kita lebih baik lagi ya seperti itu Bu Farah, ya kan? Nah, dengan adanya sekarang sertifikasi guru harus minimal 24 jam. Iya, benar. Kalau misalnya kita mau mengoreksi semua pekerjaan anak tidak selesai dengan siswa yang banyak di kelas sampai 37 sekarang. Terus kita harus memeriksa setiap post test, pre-test dia, ya kan? Tidak maksimal kalau seperti itu, banyak kali kita mengajarnya. Dia maksimal di kelas yang enak kita mengajar 20 siswa, kita bisa mengenal, ya kan? Kalau 37 memang benar-benar kewalahan kita ya, memang susah untuk mengenal anak, ya kan? Nah, kita memeriksa, kita memasuk ke kelas yang berikutnya. Jadi tidak bisa tercover dalam hari itu, kita bisa tahu anak itu bisa atau tidak. Jadi kita langsung tanya spontan. Harus ada evaluasi secara berkala. Iya. Terus sampaikan motivasi secara langsung. Kita bisa jadikan contoh kita. Kita udah sukses kan, kan? Bagaimana itu hidup kita dulu waktu kita kecil, kita SMP, kita remaja, kita dewasa, kita bisa ceritakan ke anak. Itu bisa. Ya, di awal-awal pertemuan kita atau di sela-sela atau di akhir, motivasi itu pasti bisa terus kita lakukan. Begitu Bu. Sebentar. Ini ada yang lucu. Oke, silakan Ibu. Banyak nih faktor-faktor yang bisa kita banyak yang kita dapetin dari Bu Zul. Alhamdulillah ya. Nah, yang ketujuh itu dermawan atau pujiannya. Jangan pelit ya untuk mengatakan siswa kita itu, ih kamu pintar, gitu kan? Harus kita kasih reward.
apapun itu. Tapi jangan pernah menyakiti hatinya. Seandainya dia tidak bisa, kita kamu belum bisa, insya Allah kamu pasti bisa, gitu kan? Dengan kata-kata yang sopan, jangan menyakiti. Seandainya sekali aja kita menyakiti hatinya, dia tidak akan mau lagi belajar. Apalagi anak-anak sekarang memang betul kritis ya Bu. Iya. Kok salah aja dikit kita ngomong langsung ya. Oh ya begitu. Baik, nah hanya itu yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan salah satunya atau semuanya lebih baik lagi. Untuk memotivasi. Selain itu Bu, kira-kira Ibu udah jelasin nih upaya-upaya apa aja gitu kan yang untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Terus Ibu ada nggak upaya yang lebih relevan gitu Bu untuk meningkatkan motivasi peserta didik, mungkin dari penggunaan model atau metode gitu Bu? Baik, tadi saya tidak sebutkan ya model-model apa aja ya, model pembelajaran. Nah, untuk memotivasi siswa itu bagus sekali metode pembelajaran problem solving. Itu salah satu bagus sekali karena kita ajukan langsung masalah kamu. Nanti mereka mencari sendiri solusinya. Ya kan, mereka boleh mencari kalau memang kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk melihat gadget. Tapi ketika mereka presentasi jangan melihat begitu. Iya benar. Supaya ilmu dia aware. Kan kita kasih KPD yang berbasis masalah, mereka akan menyelesaikan secara berkelompok. Di situ udah dapat banyak Bu, udah dapat tanggung jawab di situ kan, udah dapat kolaborasi bekerja sama, sudah dapat cara mereka itu mempresentasi, ya kan? Berarti kreatifnya mereka juga ya Bu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, saya suka problem solving. Baik, untuk motivasi mungkin cuma itu aja yang bisa para tanyakan. Berikan apa sih cara upaya atau solusi dalam peningkatan motivasi. Nah, sekarang kita beralih ke literasi nih Bu. Karena kan memang kalau kita lihat minat literasi anak-anak kita ini memang rendah sekali, gitu kan Bu. Kalau seandainya kita buat kita suruh mereka untuk membaca aja nih, terus kita suruh mereka merangkum, itu mereka yang ada copy paste, ya kan? Nah, kita kan pengennya apa yang mereka pelajari itu bisa mereka terapkan, bisa mereka tarik kesimpulan secara bermakna gitu kan, bukan cuma hanya copy paste doang, tapi benar-benar mereka pahami. Kalau Ibu lihat nih, kalau menurut Ibu literasi, kalau di kelas yang para ajari kan memang kurang gitu. Kalau menurut Ibu berdasarkan pengalaman Ibu belajar mengajar di kelas yang Ibu ajari, minat literasi anak-anak Ibu gimana? Baik, kalau minat literasi memang masih kurang ya. Seperti yang saya katakan di awal-awal tadi, emang 1-2 siswa yang rajin gitu kan. Nah itu tantangan kan buat kita sebagai guru, kalau di sekolah kan anak kita. Iya. Kan setiap hari Bu harus kita ajukan, kita ingatkan anak kita. Kalau misalnya di rumah sebelum akhir pembelajaran kan kita udah kasih tugas mereka, baik tugas membaca atau tugas yang PR misalnya kan. Selalu, nah ini kita baca halaman ini sekian ya materi ini kita. Pas hari harinya masih aja juga sesuai ya tidak. Nah besoknya langsung kita ituin lagi, langsung kita suruh lagi. Nanti lama-lama akan menjadi bekas dia, membekas insya Allah membekas. Pokoknya belajar sepanjang masa dari kelas 1 sampai dia kelas 3 terus aja kita bilang membekas. Ketika dia keluar dari sini insya Allah itu udah membantu dalam hati dia, itu udah bisa itu insya Allah. Walaupun kita tanpa sadari ya, coba kita lihat anak-anak kita sekarang, kita lihat dia di SMA biasa-biasa aja, tapi kita terus nasihatin dia, insya Allah dia jadi orang sukses. Banyak sekali memang, apalagi anak SMA 3 rata-rata ya Bu ya. Walaupun kita lihat di sekolah dia main-main, kita lihat besoknya, Bu, ikut saya dari ini, dia berhasil loh Bu, berhasil dia. Dorongan dari kitanya nih ya, yang memang lebih memang kadang nggak nampak langsung Bu, nggak nampak langsung, tapi setelah itu nampak. Pokoknya kita jangan pernah bosan menasihati mereka. Nah, kalau menurut Ibu nih, faktor apa sih yang menyebabkan minat literasi anak kita ini rendah gitu? Ya, kalau kita dulu kan nggak ada gadget ya, sumber informasi itu perpustakaan, buku, guru, ya kan? Tapi sekarang kan informasi itu di mana-mana udah sekarang di tangan dia. Jadi dia malas beranjak kemana-mana hanya dengan gadget udah dapat semua informasi, ya kan? Iya, kalau gitu berarti minat baca dia salah satu efek dari gadget. Gadget ya Bu ya, karena sebenarnya kita nggak bisa juga salahkan gadget, mungkin di gadget juga bisa kita lakukan literasi digital ya Bu, tapi masalahnya kita lihat sekarang itu problemnya itu
anak-anak ini buka gadget yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, masalahnya itu seperti medsos gitu kan Bu, TikTok yang mana sekarang udah ada juga TikTok yang pembelajaran. Iya banyak gitu kan, Iya. tapi malah bukan itu yang mereka buka. Iya, itulah lagi peran kita Bu Farah ya kan, mengingatkan mereka ya kan, walaupun kita lihat nggak efek, insya Allah efek. Iya. Insya Allah efek suatu hari nanti. Jadi menurut Ibu nih, upaya apa sih kita yang bisa kita lakukan sebagai guru melihat kecanggihan gadget ini gitu kan yang udah merambah kemana-mana ya. Mungkin bukan anak-anak juga, kita juga sebagai guru mungkin udah kecanduan juga gadget ya. Tapi mungkin kita bisa meminimalisirnya gitu kan, bisa membedakan mana nih yang baik dan yang enggak. Tapi anak kita kan ini memang perlu bimbingan. Menurut Ibu nih, upaya apa sih yang bisa kita lakukan? Atau mungkin sudah ada dilakukan oleh sekolah ya, terkait untuk peningkatan literasi itu sendiri ya. Alhamdulillah di SMA 3 selama guru menjabat, kemarin waktu guru-guru lain menjabat juga bagus sekali ya programnya. Cuman ini yang sangat berbekas, ada tagihan gitu, ada tagihan ya kan? Ada tagihan siswa itu setiap bulannya harus mengumpulkan satu jurnal. Dia membaca dulu satu buku, kemudian dia mengambil kesimpulan dari isi buku itu. Terus dia mengumpulkan kepada wali kelas, minta tanda tangan guru bahasa Indonesia untuk tata penulisannya, terus ada tanda tangan wali kelas dan tanda tangan kepala perpustakaan. Setiap bulan dirangkum menjadi jurnal kelas. Ya, kemarin kita udah mulai dari September. Namanya gerakan literasi sekolah. Iya, bagus sekali menurut saya ya. Ada tagihan, jadi anak-anak merasa bertanggung jawab. Saya belum ya, dan itu akan saya masukkan ke nilai rapor juga. Iya, ada input ya ke nilai rapor supaya anak-anak termotivasi untuk melakukan tagihan-tagihan itu. Selain itu Bu, kira-kira solusi apa sih yang paling relevan nih? Kalau tadi kan kita udah coba nih dari sekolah, adanya gerakan GLS itu, gerakan literasi sekolah. Kalau kira-kira selain itu solusi apa sih yang paling relevan khususnya dalam proses pembelajaran kimia? Ya, baik. Saya dalam pembelajaran saya itu ya, buku kan juga dikasih tuh gratis sama sekolah. Anak-anak tuh minimal 16 buah dia punya buku masing-masing kan. Nah, setiap pembelajaran, sebelum pelajaran mereka baca buku dulu 5 atau 10 menit. Itu selalu sama saya. Walaupun mereka sudah baca di rumah, saya biasakan lagi baca buku. Karena memang ada anak-anak kita yang mau baca buku. Iya benar, harus dipaksa dulu ya. Tapi kalau ada di depan kita, mau nggak mau dia baca. Mau dia baca. Jadi apalagi di sekolah kita ya, setiap pagi selain Senin kan ada literasi baca Al-Quran, kan? Nah, kalau sama saya tetap baca buku 5 atau sampai 10 menit. Itu yang paling relevan yang saya lakukan saat ini. Kalau model pembelajaran Bu, kira-kira yang bisa terkait dengan literasi? Kemudian itu PBL, iya salah satu PBL ya, ada apa lagi tuh? PJBL juga ya, bisa. Tapi saya paling suka itu, karena masalah langsung hadapi ke anak. Karena ketika anak-anak kembali ke masyarakat yang dihadapi kan masalah, banyak masalah daripada yang nggak bermasalah kan. Jadi kalau dia sudah terbiasa memecahkan masalah di sekolah, ketika dia kembali ke lingkungan tempat tinggal dia insya Allah akan bisa memecahkan masalah. Oke Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke ini Bu ya. Alhamdulillah bagian motivasi sudah, literasi juga sudah. Ini ada masalah permasalahan ketiga nih Bu, yang saya nantinya akan saya selesaikan di PPL nantinya terkait pembelajaran hoax, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kira-kira nih Bu, pembelajaran Ibu selama ini di kelas sudah berorientasi hoax nggak Bu? Dia hoax itu kan ada levelnya kan? Iya, ada rendah, ada tengah. Kalau hoax itu kan dia dari C4 ke atas. Iya. Kalau di kelas ya, nggak C4 langsung kita mulainya kan? Seringnya di C1, C2, C3 ya Bu ya? Iya, C1, C2, C3, C4 ada juga sekali kayak gitu ya. Tapi kalau yang PBL tadi itu udah hampir mereka ini masuk ke situ ya. Karena yang dihadapi kan langsung masalah. Iya benar. Nggak ada teori, nggak ada apa-apa, langsung ke masalah. Tapi yang hot yang sebenarnya belum ya. Karena juga kemampuan anak ya Bu ya. Saya juga pernah coba masuk ke pembelajaran hot, mereka malah nganggap aduh kok sulit gitu kan. Jadi udah kayak nggak termotivasi ya. Nggak termotivasi karena udah anggapan sulit kayak gitu ya. Jadi mereka nggak mau untuk aduh udah sulit nih, udah nggak bisa nih gitu kan. Mending
lebih optimal di bagian mood sama mod. Mereka nggak oh mudah ini ya termotivasi untuk langsung untuk belajar gitu kan Bu. Tapi kalau bisa itulah level-level itu harus kita lalui Iya, ya, tapi supaya anak kita kritis ya. benar. Karena kan memang itu yang diharapkan ya Bu ya, di abad 21 ini keterampilan abad 21 ini yang memang harus meningkatkan keterampilan berpikir kita tinggi dan sebagainya itu sendiri. Oke Bu, kemudian tadi kendalanya udah ya Bu ya, karena memang dari kemampuan mereka yang belum optimal untuk kita masuk ke HOTS-nya ini ya. Kita lebih terbiasa menerapkan pembelajaran yang masih di LOTS sama menurut Ibu nih, kira-kira apa? Ibu udah pernah baca-baca jurnal atau informasi-informasi dari mana aja gitu kan? Menurut Ibu kira-kira ada nggak solusi Ibu yang terbaik terkait tentang peningkatan pembelajaran HOTS ini untuk anak-anak kita? Solusi. Iya lah ya, harus ada ya. Karena anak-anak kita memang dituntut untuk bisa bersaing. Iya benar. Di kancah global ya, internasional. Haruslah ya dimulai dari literasi lagi. Ya, karena literasi itu juga memang ini kan kemampuan awal mereka supaya bisa menuju ke keterampilan berpikir tingkat tinggi. Iya, karena saya keluhan anak-anak kalau saya dengar itu literasi ketika bahasa Indonesia soal. Iya. Kan? Tapi kalau sekarang soal apa tuh namanya yang dari KKN ya? KKN itu udah terbiasa mungkin ya. Tapi kalau bahasa Indonesia dulu ya dulu anak lama habis waktu di situ. Iya. Karena literasi mereka kemampuan untuk memahami bukan hanya membaca, memahami itu sedikit karena mereka malas membaca. Itu inti yang utama. Ya kan? Untuk memahami satu soal aja mereka butuh 3 kali ulangan baca. Jadi literasi lah dulu yang diperbaiki. Nah juga ya cari-cari model-model tepat yang Bu, PBL tadi. Iya, karena nggak semua PBL bisa diterapkan di KD ya kan. KD itu nggak semua bisa. Ya pinter-pinternya ibu. Sesuai dengan karakteristik dari materi juga. Materi terus karakteristik siswa. Iya. Oke baik Bu, terima kasih. Mungkin cuma ini aja yang bisa Farah tanyakan terkait apa sih solusi-solusi terbaik terhadap masalah yang nantinya akan Farah selesaikan pada saat ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mencoba mewawancarai beberapa guru-guru kimia dan stakeholder yang ada di SMA 3 Banda Aceh terkait terhadap solusi apa yang terbaik terhadap masalah yang akan saya selesaikan nantinya di PPL. Ya. Oke, di samping saya ada Ibu Urus. Silakan Ibu diperkenalkan dulu namanya siapa, jabatannya di SMA 3. Ya. Baik, terima kasih Bu Farah atas pemilihan saya sebagai narasumber untuk informasi tentang pembelajaran di SMA 3. Jadi nama saya Dr. Anda Rusmiati, saya guru mata pelajaran sejarah. Tugas tambahan saya adalah wakil bidang sarana dan prasarana. Demikian perkenalan saya Bu Farah. Ya baik Bu, jadi di sini nanti ada 3 masalah yang akan Farah tanyakan, yaitu mengenai motivasi dari peserta didik, kemudian juga literasi dan pembelajaran yang berbasis HOTS. Nah, untuk yang bagian motivasi nih Bu, kita ketahui menurut Ibu nih, anak-anak kita peserta didik khususnya di SMA Negeri 3 Banda Aceh, gimana sih Bu motivasi mereka khususnya dalam proses pembelajaran? Mungkin dari pengamatan saya, mungkin selama ini, menurut saya motivasi peserta didik kita itu pasang surut ya, sesuai dengan jam pelajarannya, juga sesuai dengan materi ajar yang kita berikan. Kadang ada materi yang mungkin mereka suka, maka motivasinya lebih tinggi. Demikian juga dengan jam, mungkin di jam-jam segar dan hari-hari segar, misalnya Senin, Selasa, Rabu, kemudian 1, 2, 3, 4 itu masih motivasinya tinggi. Tapi kalau misalnya di jam-jam berikutnya mungkin agak sedikit rendah. Tergantung dengan jam pelajaran ya, waktu dan materinya ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira apa sih cara atau motivasi yang pernah Ibu sampaikan atau Ibu berikan kepada anak-anak kita Bu? Mungkin sebelum kita melakukan proses pembelajaran kan kita sudah melihat, mengidentifikasi dulu siswanya ya sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian kita memberikan arahan kepada siswa bahwa
motivasi itu penting dan kita untuk bisa memberikan pemahaman yang kuat terhadap pembelajaran, maka perlu ada motivasi. Jadi kemudian karena saya sudah pernah belajar bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa, jadi di dalam kurikulum 2013 itu ada 3 yang model pembelajaran yang disarankan, yaitu DL, Discovery Learning, kemudian PBL, Problem Based Learning, dan PJBL, Project Based Learning. Jadi itu yang saya lakukan sesuai dengan materinya. Menurut Ibu, kira-kira setelah Ibu menerapkan nih model-model yang disebutkan tadi, ada nggak sih Bu dampak positif dari peserta didik kita gitu? Saya melihat ada dampak positifnya, karena kan nanti kan ada 3 macam modelnya. Nanti saya melihat kalau misalnya konsep pembelajaran yang berbasis konsep, maka biasanya saya memberikan model pembelajaran di Discovery Learning. Nah, tapi kalau misalnya ada materi yang aplikatif, artinya ada hubungan dengan pelajaran lain, maka saya akan memberikan PBL atau PJBL. Jadi dampaknya ada. Ya Bu, ini terkait motivasi tadi Bu. Sekarang kalau kita lihat nih bagian literasi anak kita Bu, menurut Ibu gimana Bu minat literasi anak kita sekarang? Literasi mungkin di hari ini ya disebabkan oleh semua yang didapat itu gampang, semuanya serba instan ya. Ada smartphone yang menemani jadi menyebabkan literasi anak saya lihat menurun ya, agak-agak berkurang kayak gitu. Emang mereka literasi sih Bu, literasi di kita, tapi yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Maksudnya kalau dibilang kuantitas literasinya tinggi, tetapi kualitasnya yang kurang, ya, karena mereka mestinya literasi, tapi literasi sesuai dengan gaya-gayaan gitu ya, feelnya. Jadi bukan ya, kadang tidak terlalu banyak berhubungan dengan pembelajaran gitu. Kira-kira Bu di sekolah kita nih ada nggak upaya apa sih yang sudah dilakukan untuk meningkatkan literasi anak kita? Kan kemarin baru saja kita ada rapat staf, juga rapat kerja. Jadi masing-masing bidang kan memberikan apa yang kita berikan untuk sekolah. Jadi di pihak perpustakaan itu dia melakukan terobosan, yaitu dengan cara meningkatkan literasi siswa. Setiap anak itu harus menyetor jurnal satu buku setiap siswa ya, membuat jurnal satu buku setiap bulan. Nah, jadi yang di-store kepada guru bahasa Indonesia. Kemudian kalau yang sifatnya umum itu ada pemilihan ratu baca dan raja baca itu direncanakan. Jadi kemudian di dalam pembelajaran itu sendiri ya, untuk meningkatkan literasi kan diberikan penugasan yang berupa membuat pembelajaran itu kan sesuai dengan tadi model. Jadi kan harus ada pendekatan saintifik, jadi ada eksplorasi. Jadi anak eksplorasi itu kan dia harus melihat, harus membaca dan mendengar. Jadi elaborasi juga dia harus bekerja sama, saling memberikan informasi sesamanya sehingga melahirkan sebuah deskripsi atau konsep yang akan dipresentasikan. Menurut Ibu nih, solusi apa sih Bu yang terbaik kira-kira yang relevan terhadap keadaan kita khususnya di SMA 3 ini, anak-anak kita yang memang kalau kita bilang kecanduan gadget gitu ya. Kira-kira dengan permasalahan anak-anak kita, ada nggak solusi terbaik supaya kita bisa nih meningkatkan minat lagi literasi? Jadi saya rasa itulah ya, karena kita dianjurkan untuk menggunakan metode model pembelajaran itu berbasis Discovery Learning, PJBL, PBL itu memang harus memang anak-anak dituntut untuk literasi. Tanpa ada literasi dia tidak bisa memberikan informasi, dia tidak bisa membuat
sebuah tugas ya yang butuh literasi yang banyak. Nah, karena ada di situ ada critical thinking, ada kreatif, ada kolaboratif dan ada komunikatif. Tanpa ada itu mereka tidak bisa kritis, mereka tidak bisa kreatif dan juga tidak bisa komunikatif ya, baik lisan dengan tulisan. Salah satunya model pembelajaran inovatif yang disebutkan Iya, tadi iya, ya, iya, itu bakal mengarahkan mereka menuju pembelajaran Iya. yang meningkatkan minat literasi. Iya, nah, mau tidak mau dia harus literasi Iya, ya, benar. karena tuntutan daripada model pembelajaran tadi. Oke, baik. Kemudian Bu, terkait pembelajaran HOTS nih Bu. Nah, kira-kira apakah selama ini proses pembelajaran yang udah Ibu terapkan sudah berorientasi HOTS? Karena kita tahu bersama bahwa pembelajaran ciri khas daripada pembelajaran K13 itu berbasis pendekatan saintifik ya. Pendekatan saintifik itu kan dia butuh anak harus eksplorasi. Eksplorasi itu banyak cara, dia mengamati. Jadi kita sebagai guru kan memberikan stimulus, memberikan rangsangan, apakah berupa video atau berupa literasi ya, atau bacaan-bacaan. Kemudian anak membaca, menganalisa. Nah, jadi eksplorasi. Kemudian dia harus melakukan elaborasi, artinya mengkombinasikan apa analisa yang dia baca dengan kelompok kerjanya, ya, kelompok kerjanya, agar dia bisa mengkomunikasikan baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, jadi saya rasa itu sudah pembelajaran yang berbasis HOT, karena kita bukan mendikte, kita bukan memberikan teacher center, tetapi lebih kepada student center. Kita ajak dia eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Berpikir Bu ya terhadap permasalahannya. Iya, dia harus menggunakan keterampilan critical thinking, kreatif dan kolaboratif serta kreatif. Iya. Empat C ya? Iya, 4C. Menurut Ibu ada nggak Bu selama ini kendala pada saat Ibu terapkan pembelajaran HOTS? Kendala sama anak itu gimana? Kendala HOT-nya itu kan disebabkan itu tadi lagi, kembali lagi bahwa ke anak-anak karena dia kan menggunakan smartphone, gadget itu tadi informasi-informasi itu kan mudah didapat dia. Nah, jadi dia kadang pada saat kita melakukan ekspor dia tidak menganalisa dulu, tapi dia langsung mencari di HP, gadgetnya langsung dia dapat kayak gitu. Tapi memang itu sudah tidak ada masalah sebenarnya, karena ya itu kan juga literasi, tapi literasi juga. Tapi bagi kita juga kadang itu menjadi kendala juga. Karena bukan kemampuan dari mereka sendiri Bu ya, tapi kemampuan gadget Bu ya. Iya, jadi bukan kemampuan dia menganalisa setelah dia membaca, dia logikakan kemudian deskripsikan, tapi dia ada hasil daripada bacaan orang, dari Brainly itu biasanya, Brainly biasa anak gunakan. Jadi sehingga dia dalam dia memberikan informasi, kadang di kelas ini dengan di kelas sana kalau dia menggunakan Brainly sama, ya. Jadi tidak, maksudnya masing-masing dia logikakan apa yang sudah dia baca. Nah, jadi itu mungkin kendalanya Bu dalam pembelajaran HOT. Kira-kira Bu, solusi apa sih Bu terbaik untuk meningkatkan pembelajaran HOTS ini lebih optimal lagi gitu Bu? Ya itu tadi kita kembali lagi ya, makanya tuh nggak salah pemerintah kan memberikan solusi kepada kita, gunakanlah model pembelajaran yang tadi. Karena kalau solusinya kalau kita untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan HOT ya. Dia harus memang kita selalu berlatih untuk dia scientific. Jadi karena scientific itu kan analisa di situ ya, analisa berpikir. Itulah kemampuan literasinya ada di situ, kritikalnya thinking ada di situ, kreatif ada di situ, komunikatif ada di situ. Jadi saya rasa solusinya itu tadi di model pembelajaran, pembelajaran. Jadi karena dia akan menjadi pembiasaan sehingga akan menjadi kultur ya, menjadi budaya dia berpikir kritis, budaya berpikir kreatif, dan dia akan melahirkan budaya baca, sehingga dia anaknya akan lebih berpikir ilmiah. Baik Ibu, mungkin cuma itu aja yang bisa Farah tanyakan terkait motivasi, literasi, dan pembelajaran HOTS.
Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih ya, segala kekurangan yang saya berikan mungkin nanti akan ditambahkan oleh narasumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba mewawancarai teman sejawat. Di sini saya meminta kepada Ibu Marfidayanti selaku guru biologi di SMA 3 untuk mendapatkan informasi perihal masalah-masalah yang nantinya akan saya angkat dan akan saya selesaikan di PPL. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu sama informan atau sumber sumber informasi kita. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bu Mafida. Saya mengampu mata pelajaran biologi di SMA Negeri 3. Sudah berapa lama Bu di sini? Saya di sini lebih kurang sudah 17 tahun. Ya, tadi 17 tahun, mulai dari 2015 setelah tsunami. Selain biologi, kira-kira ada mata pelajaran lain Bu yang Ya, selain mata pelajaran biologi, kebetulan saya dipercayakan untuk mengampu mata pelajaran PKWU. Kita kenal dengan namanya pelajaran kewirausahaan. Jadi di sini kenapa biologi dipercayakan untuk mengampu mata pelajaran tersebut? Kebetulan memang itu di data dapodik itu yang boleh ya, maksudnya sini boleh mengampu mata pelajaran tersebut itu dipercayakan untuk guru-guru yang biologi, fisika, kemudian ekonomi dan kimia. Makanya di sini saya diberi kesempatan untuk bisa mengambil mata pelajaran tersebut. Oke, baik. Nah, jadi nanti di sini saya akan mencoba mencari nih informasi. Ada 3 masalah itu terkait tentang motivasi dari peserta didik kita, kemudian juga terkait literasi, dan yang terakhir itu mengenai pembelajaran yang berbasis HORS. Nah, mungkin untuk yang poin pertama nih Bu, bagian motivasi peserta didik. Nah, kalau menurut Ibu selama Ibu mengajar berapa tahun tadi Bu? Sekitar 17, lebih kurang 17 tahun. Oke, kita 17 tahun. Kira-kira motivasi dari anak-anak kita ini, khususnya peserta didik di SMA Negeri 3 Banda Aceh ini gimana pandangan Ibu? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu Farah, kita kembali lagi dulu melihat atau melihat dulu definisi dari motivasi itu apa, ya. Jadi motivasi itu adalah suatu dukungan, kemudian kekuatan atau dorongan bagaimana caranya kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru, nah bagaimana cara kita mempengaruhi murid tadi untuk bisa dia tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan itu tercapai. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk mendorong siswa itu bisa termotivasi. Nah, kita tahu bahwa setiap anak di dalam kelas itu tidak mempunyai atau kita lihat punya karakter yang berbeda-beda, gitu ya, punya karakter yang berbeda-beda. Nah, otomatis juga berarti kerja keras kita bagaimana cara kita memotivasi mereka untuk bisa tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan itu tercapai. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan di SMA 3 mungkin karena memang sekolahnya adalah sekolah boleh dibilang ya anak-anaknya itu kebetulan pas waktu pengrekrutan ya siswa itu memang adalah anak-anak pilihan. Jadi mungkin untuk motivasinya sendiri tidak terlalu sulit, tetapi bukan tidak ada di dalam kelas itu anak-anak yang yang bisa kita kita ajak untuk mereka belajar sesuai dengan tujuan ya, karakter itu tidak gitu ya. Jadi tetap aja walaupun mereka direkrut tapi tetap mereka mempunyai yang berbeda-beda. Jadi inilah tugas kita bagaimana caranya jadi memotivasi siswa tersebut. Jadi kalau kita katakan apa di SMA 3 sudah belum gitu ya, belum, walaupun mereka memang sudah dipilih, tetapi tetap anak-anak itu punya karakternya sendiri-sendiri. Kemudian Ibu ada cara tersendiri nggak, atau selama ini
kita lihat nih anak-anak terkadang malas belajar, ya memang terkait tentang motivasi mereka sendiri kan. Kiat-kiat ibu sendiri cara mengatasi mana sih supaya anak-anak kita ini termotivasi, ada nggak upaya-upaya yang sudah ibu lakukan di dalam proses pembelajaran? Ya, jadi untuk seperti saya bilang tadi, bahwa motivasi itu adalah bagaimana cara kita mendorong, ya, memberi kekuatan, dukungan supaya apa yang kita sampaikan itu, tujuan dari pembelajaran yang ingin kita sampaikan itu tercapai. Nah, di sini mungkin ya kita sebagai guru harus punya trik-trik ya, trik-trik untuk bagaimana cara mereka memotivasi. Salah satunya mungkin yang bisa kita lihat dari pembelajarannya sendiri, mungkin dengan memilih metode atau model ya. Jadi metode atau model pembelajarannya kita sesuaikan bagaimana kita lihat situasi dan kondisi kelasnya gitu ya. Misalnya anak-anak di kelas ini kondisinya seperti ini, nah kita sesuaikan mereka maunya seperti apa. Jadi kita lihat dulu karakter anaknya, baru kita bisa nanti walaupun memang di dalam IPB kita atau modul kita sendiri memang kita udah menentukan model dan metodenya sudah kita tuh, tapi belum tentu itu bisa kita aplikasikan di dalam kelas, karena setiap anak itu bisa kadang-kadang berubah moodnya gitu ya. Kadang moodnya hari ini berbeda, nanti tiba-tiba dalam waktu itu kan sudah berbeda lagi. Nah, jadi mungkin ya triknya ada pertama ya kita mencari dulu model dan pembelajaran yang ini, kemudian melibatkan siswa itu aktif. Nah, mungkin itu bisa juga membantu, jadi mereka diajak untuk semuanya terlibat atau di dalam proses pembelajarannya, jadi berpartisipasi gitu. Jadi supaya tidak ada anak-anak yang memang duduk diam, jadi mereka diajak. Nah, mungkin seperti itu salah satunya caranya untuk kita memberi dukungan atau dorongan kepada siswa untuk bisa memotivasi ya belajar mereka. Motivasi-motivasi yang sudah ibu coba terapkan di pembelajaran, kira-kira ada nggak bu dampak positif dari mereka gitu? Setelah ibu terapkan nih ternyata motivasi mereka nampak gitu meningkat. Jelas ada peningkatannya, jelas ada. Dari misalnya kita pilih model atau pembelajarannya misalnya seperti itu ya, jelas ada ininya. Kadang-kadang saya juga memberikan istilahnya kalau sekarang di rumah itu adalah pertanyaan diagnostik. Jadi apa kira-kira yang mereka suka gitu ya. Misalnya kita tanya, ini maunya seperti apa? Nanti mereka maunya seperti ini. Nah, jadi sesuai dengan yang mereka mau. Kalau memang sesuai dengan mereka mau, maka keaktifan mereka di dalam belajar itu lebih giat. Nah, kita bisa lebih giat gitu. Jadi bagaimana di dalam proses pembelajarannya dan evaluasinya jelas terlihat. Karena apa? Karena motivasi mereka sendiri, keinginan mereka sendiri untuk belajar itu lahir dari memang keinginan mereka, bukan hanya kita paksakan gitu. Jadi jelas terlihat dari proses evaluasi pembelajarannya juga akan jelas terlihat perubahannya. Kira-kira tuh ada nggak upaya yang lebih relevan? Tadi udah mengatakan metode atau model yang tepat atau yang sesuai dengan karakteristik anak kita. Nah, menurut ibu ada upaya, istilahnya solusi yang relevan nggak kira-kira? Atau ibu sudah pernah membaca jurnal atau literatur atau malah yang sudah ibu terapkan sendiri gitu, yang benar-benar dapat meningkatkan motivasi peserta didik, mungkin dari modelnya atau model apa gitu, jelas. Ada nggak kira-kira solusi yang relevan? Ya, terutama kalau yang selama ini yang pernah saya lakukan itu, mereka lebih suka kalau belajarnya itu di luar kelas gitu ya. Mereka dikasih aksi gitu ya. Jadi mereka dikasih suatu aksi yang harus mereka kerjakan. Jadi ada satu tindakan, jadi nggak hanya belajar saja, tetapi ada yang untuk kerja gitu ya. Jadi untuk kerja yang mereka lakukan, nah mereka kayaknya lebih antusias gitu. Nah, kalau ada sesuatu yang mereka coba kemudian hasilnya ini, nah mereka saya lebih antusias gitu. Lebih antusias artinya di sini lebih antusias mencari tahu. Lebih antusias mencari tahu, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Nah, seperti itu. Jadi antusias belajarnya saya lihat ya lebih motivasi atau antusias
belajar atau motivasi belajarnya dia lebih tinggi gitu. Ada karena ada rasa ingin tahu tadi. Oke, baik Bu. Kalau kita nih udah bicara tadi masalah motivasi ya. Nah sekarang kalau terkait literasi nih Bu, menurut Ibu minat literasi anak-anak kita ini gimana gitu ya? Karena kan kita tahu sendiri literasi itu memang salah satu keterampilan yang kita tahu ini ya, abad 21 yang memang sangat kita bilang harus istilahnya. Keterampilan literasi itu wajib ada di abad 21 ini kan Bu, karena literasi ini tidak hanya membaca, tapi bagaimana cara mereka memaknai bacaan itu sendiri. Kalau menurut Ibu nih, minat literasi anak-anak kita khususnya SMA 3 ini bagaimana ya? Ya, kalau menurut saya sih masih kurang ya, masih kurang untuk literasi karena memang kita harus, karena kenapa saya bilang masih kurang? Karena anak-anak kita itu masih karena mereka lebih suka kalau membaca sesuatu karena kan sekarang kita teknologi udah maju ya. Kemudian anak-anak semua mereka dilengkapi sama gadget. Nah, jadi mereka daripada membaca ini ya, dimana juga di gadget itu juga sudah disediakan kadang-kadang ya apa namanya buku atau novel atau apa dalam bentuk-bentuk kartun seperti itu. Nah, mereka kadang-kadang mencari bahan-bahan bacaan itu yang ringan. Mereka tidak mau yang ribet, yang rumit, gitu ya. Jadi mereka juga mencari misalnya ya membaca, kalau kita membaca itu kita yang lucu-lucu gitu. Jadi tidak ada yang ini maksudnya tidak ribet. Nah, tapi di sini kan bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin menanamkan bagaimana anak-anak kita itu apa namanya? Satu kita bilang bahwa membaca itu penting gitu ya. Kenapa? Karena semakin zaman itu berkembang, bagi pengetahuan itu juga akan berkembang seperti itu. Jadi kalau kita nggak mau membaca, tidak mau mencari tahu bagaimana perkembangan dunia saat ini, kita akan tertinggal. Seperti itu. Nah, makanya dan salah satu usaha saya rasa itu sangat bagus sekali yang sudah dilakukan sekolah saat ini. Itu di setiap kelas itu diwajibkan ada yang namanya pojok baca. Nah, pojok baca itu juga merupakan salah satu usaha dari kita untuk apa namanya mengajak anak-anak itu untuk bisa mau ya mau untuk membuka dulu walaupun nggak ini. Nah, kemudian hasil buka itu kita tanya, terus buku yang kamu buka tadi ini kira-kira apa, isinya apa. Nah, kita tanya seperti itu. Nah, kalau kita tanya seperti itu kan baru mereka ini harus dibaca nih supaya tahu bagaimana menjelaskannya nanti pada saat itu kita tanya. Jadi sedikit-sedikit kita membangun rasa ingin apa namanya ya, rasa ingin mereka membaca sebuah buku. Nah, dan ini juga sudah diaplikasikan oleh sekolah kita dan kebetulan pustaka. Jadi setiap bulan itu ada yang namanya bulan literasi bagi siswa, di mana siswa itu dituntut untuk membaca satu buku dan kemudian mereka menceritakan ulang apa isi bacaan yang mereka baca dari buku tersebut. Jadi membuat satu kesimpulan dari bukunya. Nah, itu juga salah satu yang sudah dilakukan oleh kita dan juga guru, dan kebetulan ya peran guru juga di sini penting ya untuk supaya memberikan dukungan dari apa program yang sudah dijalankan oleh sekolah, dan juga ini merupakan juga dukungan untuk mendorong anak-anak itu supaya mau literasi. Baik Bu, kira-kira ada nggak solusi yang terbaik gitu Bu terkait untuk peningkatan literasi, khususnya literasi sains ya Bu, karena kita kan, saya juga sebagai guru kimia, Ibu juga sebagai guru biologi Bu ya, kira-kira ada nggak solusi terkait tentang literasi sains Ya, dilakukan. Jadi di dalam proses pembelajaran itu kita kan ada yang namanya lembar kerja siswa ya. Nah, supaya mereka mau membaca, sebaiknya LKPD itu kita bikin seperti kayak kasus analisis cerita, pemberian masalah ya, gitu ya. pemberian masalah. Jadi mau tidak mau mereka kan harus membaca dulu nih permasalahannya, baru bisa menjawab kira-kira apa nih solusinya. Ataupun kita cari pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu mau mencari tahu dan membaca. Jadi jawabannya itu tidak bisa semerta-merta mereka hanya bisa menulis saja, tetapi mereka harus membaca dulu supaya jawaban yang mereka berikan itu sesuai ya dengan apa yang ditanyakan. Jadi mungkin seperti itu. Jadi membiasakan membuat apa namanya ya
deskripsi cerita ya, seperti itu, atau analisis yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian juga sekarang kan sudah mulai juga diterapkan soal-soal yang dalam bentuk literasi. Jadi anak-anak untuk menjawab soal itu mereka kan harus membaca dulu nih. Nah, baca dulu apa nih pertanyaannya gitu, karena jawabannya mungkin ada di sini gitu. Nah, itu mungkin sedikit-sedikit kita mengajak mereka untuk mau membaca gitu ya, mau membaca gitu. Jadi pelan-pelan. Mungkin itu juga satu cara atau satu trik ya, supaya mereka, kadang-kadang kan mereka juga suka melupa, kenapa nih soalnya banyak kali kayak gitu, harus baca-baca dulu. Nah, seperti itu memang ada sih keluh kesah itu, tetapi memang kita ya harapannya berarti kalau mereka sudah berkeluh kesah, nah itu berarti jalan apa yang kita bikin gitu. Tapi kalau mereka nggak ada keluh kesah, berarti kita nih ada apa nih, kenapa kok diam-diam aja. Jadi tanda tanya ya Bu, Iya, jadi ini mereka paham atau iya, gimana? jadi kalau mereka udah ini kenapa begini, berarti mereka udah berkeluh kesah, itu berarti ini jalan. Literasi kita jalan, mereka berarti baca, tetapi karena mereka banyak jadi ini. Tapi kita seharusnya memberi terus dukungan ya, memberi terus dukungan kepada anak-anak kita supaya mereka ya mau terus untuk termotivasi mau literasi gitu ya. Untuk terkait pembelajaran HOTS nih Bu, kira-kira Ibu sudah mulai atau mencoba menerapkan pembelajaran yang berorientasi HOTS, kira-kira sudah nggak? Ada satu dua mungkin ya di soal, tapi saya tidak berani memberikan semuanya soal HOTS karena setiap anak kita juga beda-beda tingkat ya, tingkat pengetahuannya mereka beda-beda, tingkat memahami semua itu juga beda-beda ya. Jadi saya mencoba jadi dari semua soal, misalnya ada 10 soal, nah dari 10 soal itu kita masukkan 3 atau 4 soal HOT misalnya kan, dari mulai yang HOT-nya rendah terus ke sedang sampai ke tingkat HOT-nya yang levelnya yang high, yang tinggi, nah seperti itu. Nah, jadi kita cobalah supaya anak-anak itu mau berpikir ya. Nah, jadi sebenarnya soal HOT itu salah satunya adalah cara kita membuat anak-anak itu berpikir. Dan untuk menjawab sesuatu itu mereka harus mengolah data-data yang ada di kepala mereka selama proses pembelajaran itu. Mereka bisa mengolah data-data itu dituangkan di dalam mereka menjawab soal yang kita berikan. Jadi memang perlu sih sebenarnya. Kalau selama ini kan kalau misalnya kita cuma hanya memberikan soal dalam bentuk jawaban A, B, C, D, mereka kan cuma hanya kadang-kadang yang malas berpikir, mereka cuma hitung kancing baju ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mereka cuma hitung A, B, C, D, atau mereka tinggal kode-kode aja sama teman-teman A, B gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita kasih soal yang seperti itu, mereka kan tidak bisa mengkode-kode, tapi mereka memang harus berpikir bagaimana nih cara menyelesaikan permasalahan atau soal yang mereka harus selesaikan. Jadi seperti itu mungkin ya itu salah satu cara kita mengaplikasikan soal HOT, mungkin ya nggak semuanya, tapi ya satu dua dari soal-soal yang kita berikan. Kalau kendalanya gimana Bu? Ada kendala nggak pada saat Ibu mencoba tadi? Ibu udah mencoba mengaplikasikan nih dari soal-soal kan? Nah, kira-kira ada kendala nggak? Ya ada karena anak-anak tentu ada kendala karena ada anak-anak yang tidak terbiasa dengan soal-soal yang seperti itu mereka kewalahan dalam menjawab, dan akhirnya nilainya ya tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang ada anak-anak yang memang mereka mau belajar dan mereka mau ini ya mereka bisa ya. Jadi kendalanya ada positifnya, ada negatifnya juga seperti itu. Jadi kita kalau negatifnya ya siap-siap aja nilai anak-anak itu tidak ada yang tuntas ya kan gitu kan. Karena memang kemampuan anak kita belum sampai ke situ, karena mungkin sebenarnya kita tidak menyalahkan kemampuan mereka, tetapi karena tidak membiasakan. Iya, Karena kita tidak membiasakan mereka untuk mengerjakan karena kita sebagai guru pada saat kita terapin soal mereka menganggap mampu kok sulit daripada mereka menganggap pelajaran kita sulit, ya kita lebih cari aman ya. Makanya ya soal aja kan ya. Itu juga sih sebenarnya tergantung di kitanya sekarang ya. Jadi dulu memang kita sebagai guru sebenarnya memang
memegang peranan penting di dalam proses pembelajaran ini. Dalam hal seperti tadi ditanyakan motivasi, literasi, dan semuanya juga bagaimana cara kita memberikan dukungan, dorongan, kekuatan kepada mereka untuk bisa tujuan dari pembelajaran yang kita harapkan itu tercapai. Nah, seperti itu ya, kiat-kiatnya juga ada di kita, bagaimana cara kita bisa mempengaruhi mereka. Jadi seperti itu. Jadi semuanya kita tidak menyalahkan bahwa siswa kita tidak pintar, siswa kita tidak ada. Sekarang mau tidak, mereka mau tidak menginikan sekarang kemauan ini. Benar tadi dikatakan motivasinya ini mau tidak nih. Nah, kerja keras kita nih, bagaimana cara kita memotivasi siswa itu maunya itu, ya, mau tidaknya tadi itu. Itu gimana? Untuk solusinya kira-kira Bu tadi selain pembiasaan nih ya kan, selain pembiasaan ada solusi lain nggak Bu kira-kira untuk meningkatkan nih kemampuan hoax anak-anak kita? Mungkin ada dengan menggunakan model tertentu atau metode tertentu? Ya, bisa seperti yang saya bilang tadi, selain membiasakan, jadi membiasakan itu artinya setiap ada itu kasihkan saja 1-2 soal, masukkan soal. Kemudian membiasakan mereka mengerjakan dalam bentuk soal-soal hard, misalnya kan kalau sekarang kita kenal dengan namanya analisis ya. Nah, jadi kita kasih dalam misalnya apakah dari seperti yang saya bilang tadi LKPDK misalnya kan, ini ada cerita misalnya, ini ada cerita nih, ada kasus nih, nah, seperti itu misalnya. Yang coba kalian bacakan misalnya kasus ini. Nah, itu kan ada kaitannya dengan pelajaran yang kita ini gitu. Jadi kita cari. Nah, jadi dengan cara-cara seperti itu mungkin mereka akan terbiasa gitu ya. Kalau ada, biasanya kan ada anak-anak yang ini suka dikasih tantangan seperti itu. Karena setiap anak itu kadang-kadang suka dikasih tantangan. Kita bisa kasih tantangan nih. Kita bagi kelompoknya, misalnya 1 kelompok, 2, 3 dan itu. Nah, kita kasih tantangan mereka. Ini punya kasus. Nah, kelompok mana yang lebih cepat memecahkan masalah ini nih. Nah, seperti itu. Nah, mereka biasanya akan berlomba-lomba untuk siapa duluan nih yang mau bisa untuk memecahkan masalah ini. Jadi mereka harus kita kasih juga seperti itu, karena namanya SMA itu kan juga masih anak-anak ya. Mereka masih rasa ingin, oh saya mau lebih ke depan gitu, saya lebih mau yang lebih baik gitu. Masih ada yang sama seperti itu. Nah, jadi bisa kita buat seperti itu. Jadi kita kasih permasalahannya, kita bagi kelompoknya, kemudian kita buat ibu kita kasih kasus, kemudian kita kasih kasus, kemudian kita kasih ini siapa nih yang kelompok ini yang lebih cepat menyelesaikan. Nah, ditangkap kelompok ini, nanti kita kasih hadiah atau rewardnya apa. Jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu atas informasinya terkait permasalahan motivasi, literasi, dan pembelajaran hoax, dan juga solusi-solusi nih yang tepat kira-kira yang bisa meningkatkan motivasi kemampuan pembelajaran. Oke, sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.